sederhana, ya tapi bukan berarti dia benar-benar. Tapi karena tiap manusia itu mempunyai kemampuan yang beda-beda, makanya dalam Al-Quran kemudian disebutkan Iqra mata yasarun Al-Quran, baca sesuatu yang kamu paling ringan, paling gampang dalam Al-Quran. Coro oleh pengerti, coro boten isi terjama. Mantu wallahi amin bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ya. Kurang cepet meneh. Wallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi kalau dari Al-Qurannya ya Iqra mata yasarun Al-Quran, tapi Al-Quran itu mukjizat yang setiap lafaz, setiap surat itu ada nilai mukjizatnya, nilai apa namanya ya, keberkahannya, yoninya dan seterusnya. Karena Al-Quran itu kalam Allah al-Qudus, kalam Allah yang mempunyai mukjizat. Al-Nazzal al-Nabi bisa ketemu Jibril yang diturunkan oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril. Kamu tahu bilang waktu batu bil masrofi atau al-maktub bil masrofi yang ditulis dalam mushaf yang berbeda. Yang terpenting adalah al-muta'abbadu bil tilawati. Yang baca Quran itu usaha akro, usaha ayat, usaha itu dinilai berdasarkan. Yang paling penting lagi selain Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepada kita dari kiamat adalah Al-Quran. Adalah Quran. Jadi Quran itu ya Iqra Quran baina yaqi syafi'an li ashabi paling akeh Quran bakal oleh syafaat. sahabat. Sing paling akeh maca selawat sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ini materi khusus. Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkannya? Ada kritik materi khusus kasih. Loh ya, saya kira ulama ini paham betul bagaimana kritik, bagaimana ya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis cara untuk mendapatkan meraih syafaat dari Rasulullah maupun syafaat dari Al-Quran. Kalau kayak bocoran malam suka ada kisah pelayan Rasulullah namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aswad. Putri Rabi'ah Dawiyah Amal yang sufi ya. Beliau itu penggaweane bersama Rasulullah itu niatno dari lagu wudu lek demi kang wudu Rasulullah pokoknya disadar saking napa loyalnya tinggi kepada Rasulullah. Niku sampai Rasulullah itu mendikoreka salam
Terus Rasulullah menjawab, "Ini adalah sudah dikasih turunkan awakmu penjauh kita bene, tapi turun awakmu ngakeh-ngakeh maksud." Jadi syarat untuk memperoleh syariat itu, syafaat itu, salah satunya itu akeh sujud. Sholat terbang syariat itu, yang lain mangke bukan. Ini bocoran halus. pun bisa selamat. Oh iya. Jadi sudah ya. Manjini dulur itu saya tidak berjalan ketika dikumandangkan ada pertama, ada kedua itu kan saya tidak sunat. Ya artinya uang si guru kalau kumpul di pasari akhirnya ada kedua secara sholat muji mulai, tapi ada pertama sudah nanti. Ya ini pertanyaan kolega. Sholat sunat itu kan amal watilah, bukan biwatilah. Biwatilah itu kalau sholat dulu setengah pola sampai jam dulu ya. Satu ini satu berarti biwatilah itu kan saya. Tapi kalau si awal watilah lebih jangan kepingin oleh si awal watilah atau ngenteni buju. Ngenteni buju itu mau jamaah atau dekor kan enggak. Artinya apa? Kalau berkait dengan itu ya gak usah ngenteni. Fi awal ya kecuali kalau jangan ya mau jamaah sama itu lah. Ya tidak perlu dalam persoalan ini kemudian dikaitkan dengan etika, karena lagi satu lagi etika kadang menurut rasiwapi tapi betul sesuai dengan syariat. Jadi saya misalnya sedang berjalan kemudian di tengah jalan orang kecelakaan ketabrak sepeda. Nah ketabrak sepeda itu ramai turun lagi Masuk. Mutawa gitu tuh maksud bayang-bayang. Terus kalau tolong sekarang ini kan dari saya ya tak bokong tak subuhan saya kok menurut etika. Tapi menurut saya kalau menurut Itu langsung. kalian dari bapak ibu inilah yang dinamakan makhluk maslahat syar'u wal ma'qal. Api elek itu sebagai huruf, api menurut syariat, ya api menurut Etika. budaya lokalis. Api menurut lokalis dan elek menurut syariat nggak bertakoni. Api menurut syariat kemudian elek menurut lokalisme lakono, karena sebenarnya bahasa Indonesia ini ulama-ulamanya ini selalu mengajarkan budaya yang api menurut syariat, yang api menurut luar biasa. Nah ini bukan bisa kita terus berbeda.